Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yanita Oka Afiliani dari program studi S1 Manajemen Universitas Vighnata Triputra. Jadi hari ini aku akan presentasikan tentang hasil kuesioner dari kelompok 9 dengan judul Analisis Pengaruh Harga dan Ulasan Terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Shopee di Kalangan Gen Z. Jadi yang pertama, untuk latar belakang terlebih dahulu atau alasan kami melakukan penelitian itu apa? Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi e-commerce seperti Shopee yang booming di kalangan Gen Z. Nah, ini tuh kita lihat terutama dari waktu COVID ya teman-teman, dimana waktu COVID itu kan kita jarang dan membatasi kegiatan untuk keluar apalagi belanja. Nah, dengan adanya marketplace atau e-commerce kayak gini tuh jadi memudahkan setiap masyarakat untuk mau berbelanja gitu. Nah, kenapa Shopee? Karena Shopee ini kita lihat lebih banyak digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan e-commerce atau platform belanja-belanja yang lainnya kayak gitu. Dan kenapa Gen Z? Karena kan Gen Z lebih paham tentang teknologi kan. Nah, itu jadi kita juga jadi kepo gitu. Apa sih yang membuat mereka itu mau untuk melakukan pembelian di Shopee gitu? Apakah karena harganya atau karena ulasannya atau karena kedua-duanya? Terus kita lanjut ke metode penelitian. Jadi periode penyebarannya ini selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 15 Mei 2024 sampai 20 Mei 2024 dengan jumlah responden itu 33 orang, dan itu semua sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi gimana kami itu bisa memudahkan kami sebagai yang penyebar kuesioner untuk dapat menilai atau angka-angkanya itu kan jadi lebih spesifik gitu ya. Jadi kita jadi gampang buat nilai dan menganalisis setiap responden-responden dari para responden yang mengisi kuesioner kita. Nah, untuk demografi sendiri hasilnya adalah laki-laki itu ada 10 orang dengan persentase 30% dan perempuannya itu adalah 23 orang dengan persentase 70%. Jadi lebih banyak perempuannya yang mengisi. Dan untuk usianya sendiri kita menetapkan 3 kriteria, yaitu 13 sampai 16 tahun, dan di sini tidak ada yang mengisi atau persentasenya 0. Lalu lanjut pada 17 sampai 21 tahun, ini diisi oleh 24 orang dan persentase 73, dan 22 sampai 26 tahun diisi oleh 9 orang dengan persentase 27. Nah, banyaknya orang yang melakukan transaksi pembelian di Shopee selama 3 bulan terakhir itu adalah 33 orang. Jadi seluruh responden dari kuesioner kita ini sudah melakukan pembelian di Shopee selama 3 bulan terakhir, dan ini grafiknya. Oke, kita masuk ke variabel yang pertama, yaitu variabel harga produk. Di sini itu ada 7 pertanyaan dengan skala jawaban itu 1 sampai 5. Terus kategorinya itu baik dengan rata-rata jawaban 3,77. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, itu intinya tentang pentingnya harga produk dalam keputusan pembelian. Itu rata-ratanya 4,21. Jadi itu responden kita itu memang menjadi faktor utama untuk membeli mereka di Shopee itu karena harganya. Terus yang kedua adalah kebiasaan membandingkan harga di berbagai toko yang ada di Shopee, itu rata-ratanya 4,27. Jadi mereka nggak cuma stuck di satu toko, tapi juga lihat di toko-toko yang lainnya untuk membandingkan harga atau mana sih yang cocok untuk aku beli kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kecenderungan membatalkan transaksi karena menemukan harga yang lebih rendah. Itu rata-ratanya adalah 4,27. Jadi responden kita ini juga melihat gitu ya. Jadi mereka tuh kayak membandingkan membatalkan transaksi karena menemukan harga yang lebih murah. Jadi mereka udah beli dulu, ternyata harganya udah lebih murah nih, akhirnya mereka batalin. Terus lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengabaikan kekurangan kecil pada produk dengan harga rendah. Ini rata-ratanya 3,15. Jadi ini rata-rata dari responden itu mengabaikan kekurangan kecil, mungkin kayak jahitannya atau gimana, nggak rata. Ya udahlah, namanya juga harganya rendah gitu kan, nggak tinggi-tinggi banget, jadi ya udah. Terus lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu Shopee menawarkan harga yang kompetitif. Ini rata-ratanya 3,52. Jadi responden kita tuh juga dilihat gak cuma dari platform Shopee, tapi juga dari e-commerce lain gitu. Kayak Shopee ini ya emang lebih kompetitif harganya dibandingkan dengan yang lain. Terus
Pertanyaan yang keenam yaitu menunggu diskon untuk membeli. Ini rata-ratanya 3,82. Jadi rata-rata dari mereka itu kayak mau beli itu ya nunggu diskon gitu. Tapi beberapa dari mereka juga kayak ya aku nggak butuh diskon, aku lagi butuh barang ini dan aku beli. Aku jadi nggak perlu nunggu diskon dari Shopee. Terus pertanyaan yang ketujuh adalah menggunakan fitur filter harga. Ya, ini rata-ratanya 3,18. Jadi itu responden kita kalau mau beli itu dia kayak nentuin mana sih budget yang sesuai sama aku gitu loh. Dan tapi banyak juga dari mereka yang nggak butuh fitur filter harga ini. Nah, ini dibuktikan dari 7 pertanyaan ini, kesimpulannya dibuktikan bahwa faktor harga merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian di Shopee. Dan ini dibuktikan dengan responden yang setuju bahwa Shopee memberikan banyak promo, diskon, dan banyak voucher belanja sebagai keputusan pembelian, dan ini ditulis oleh responden AW. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu tentang ulasan produk. Terdapat 7 pertanyaan juga sama. Nah, ini rata-ratanya 3,89 dan kategorinya itu baik. Inti dari pertanyaannya pertama yaitu seberapa sering pembeli membaca ulasan sebelum memutuskan untuk membeli. Itu rata-ratanya 4,21. Jadi responden kita ini mayoritas itu pasti akan membaca ulasan dulu sebelum membeli gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, pengaruh ulasan dari pengguna lain dalam memutuskan membeli suatu produk di aplikasi Shopee gitu. Ini rata-ratanya 4,39. Ini tuh mendukung pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi pengaruh ulasan dari pembeli-pembeli yang lain itu menjadi sebuah alasan atau membantu kita untuk memutuskan untuk membeli di Shopee juga. Terus pertanyaan yang ketiga, responden yang mengalami kecewaan setelah membeli produk di Shopee berdasarkan ulasannya yang dibaca sebelumnya. Ini rata-ratanya 4,27. Jadi banyak responden itu yang kecewa sama produk di Shopee dari ulasannya itu. Jadi mungkin banyak yang nggak sesuai gitu kan. Ini bagus tapi ketika aku beli barangnya kok nggak sesuai gitu, jadi mereka mengalami kecewaan seperti itu. Terus lanjut ke pertanyaan yang keempat yaitu kecenderungan pembeli memberikan ulasan setelah membeli produk di Shopee. Ini rata-ratanya 3,12. Jadi banyak dari mereka yang memberikan ulasan, banyak juga yang enggak. Terus lanjut ke pertanyaan yang kelima yaitu keserasian produk dengan ulasan yaitu 3,55. Jadi rata-rata dari responden ini ketika selesai membeli di Shopee itu sesuai ilustrasi sama yang ada di foto atau ada yang ditampilkan di platform tersebut, di toko tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang keenam yaitu pembeli cenderung membeli lagi karena puas dengan kualitas barang yang pernah ia beli sebelumnya. Ini rata-ratanya 3,70. Jadi rata-rata dari responden ini puas gitu loh sama aku udah pernah beli di toko ini dengan produk ini, jadi aku mau beli lagi gitu. Terus yang ketujuh itu membatalkan transaksi pembelian setelah membaca ulasan produk yang buruk. Ini rata-ratanya 3,97. Jadi rata-ratanya dari responden itu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi mereka membatalkan transaksi karena lihat ulasannya itu ternyata gak bagus gitu loh. Nah, ini pasti responden yang sebelumnya tidak membaca ulasan terlebih dahulu, langsung asal beli. Setelah mereka udah lihat ulasannya baru kayak ya ternyata gak sesuai sama yang aku pengen, akhirnya dibatalkan. Nah, ini juga membuktikan bahwa ulasan produk menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan pembelian. Nah, ini dibuktikan dengan responden dengan inisial MA yang sangat setuju bahwa ulasan dari pembeli membantu dalam pembelian. Nah, kita lanjut ke variabel yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Terdapat pertanyaan dengan rata-rata 3,41. Nah, pertanyaan yang pertama intinya pembeli ini cenderung memilih produk dengan harga tinggi tapi memiliki ulasan yang bagus. Nah, ini rata-ratanya 3,79. Jadi balance lah ya kayak gitu. Terus yang kedua, pembeli cenderung memilih dengan harga rendah meskipun memiliki ulasan yang kurang baik. Ini rata-ratanya 2,33. Jadi banyak yang nggak setuju kalau mereka itu membeli dengan harga rendah tapi ulasannya itu nggak bagus juga gitu. Terus yang ketiga yaitu kecenderungan membeli produk dengan ulasan berupa foto dan video yang jelas. Ini 4,15, berarti sangat baik dan para responden kebanyakan atau mayoritas pasti membeli dengan kriteria tersebut.
Terus yang keempat adalah membeli produk dengan reputasi ulasan atau bintang yang tinggi. Ini 3,36. Jadi rata-ratanya banyak yang membeli dengan ulasan atau bintang yang tinggi gitu loh. Banyak juga yang enggak, karena disesuaikan dengan keinginan, budget, dan juga faktor-faktor lain dari pembeli. Nah, dibuktikan oleh responden K yang merasa bahwa Shopee memberikan harga yang relatif murah dibandingkan marketplace lain. Lalu responden EAG, KH, YG, NAK, MA, dan JV yang mengatakan bahwa mereka memilih produk berdasarkan ulasan yang bagus dibandingkan harga yang lebih rendah. Jadi mereka responden ini memikirkan tentang kualitas yang mereka dapatkan kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh dari harga ulasan itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka di marketplace Shopee. Jadi seperti itu teman-teman untuk presentasi dari analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok 9. Sekian, terima kasih.